Nggak nyangka ya mereka calon-calon penerus generasi dari gereja ini tentunya. Dan hari ini kita belajar dari satu tema lagi, yaitu masih tentang Roh Kudus. Makanya tadi settingannya Genji ini KKR gitu ya. Ya, settingannya KKR Roh Kudus ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Roh Kudus dan karya Tuhan Yesus ya. Roh Kudus dan karya Tuhan Yesus. Sebelum masuk ke hubungan keduanya, kita bahas dulu karya Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita belajar tentang Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Apa samanya, apa bedanya ya. Sekarang kita belajar tentang karyanya Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat apa sih karya terbesar dari Tuhan Yesus? Apa? Ya, menebus dosa manusia. Itu karya terbesar. Kenapa disebut karya terbesar? Karena dari dulu, sekarang, dan saya imani sampai selamanya, tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa kecuali Yesus Kristus. Ya, manusia ini semakin canggih, Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Betul ya? Sakit zaman dulu sama sekarang berbeda ya. Obat-obatan semakin canggih, betul ya. Alat transportasi zaman dulu sama sekarang berbeda gitu ya. Kalau masih ingat zamannya kakek saya punya kakek itu orang terpandang. Kenapa? Karena beliau adalah kepala sekolah zaman itu. Anda tahu kendaraan termewah yang ada di kampung adalah milik kakek saya, yaitu pit kebo. Yang punya pit kebo satu-satunya di kampung ya cuman kakek saya. Sekarang ya diketawain kalau kita cuma punya pit kebo. Tahu ya? Artinya teknologi begitu maju. Sekarang kita bisa ciptakan banyak hal. Kita bisa lihat dunia dengan satu kotak yang namanya handphone, betul ya? Kita bisa komunikasi luar biasa. Saya yakin banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan manusia bisa diselesaikan oleh pikiran manusia, penemuan-penemuan yang ada. Tetapi dari dulu, sekarang, dan saya imani sampai selama-lamanya, tidak ada yang bisa beresin dosa. Maka dari itu, Yesus Kristus tidak janjikan kekayaan. Nek mung pengen kaya, manusia bisa? Bisa. Ya, nggak perlu urusan Tuhan Yesus, nggak perlu. Kalau cuma pengen sembuh, manusia bisa? Bisa. Tetapi bicara dosa, hanya Yesus yang bisa menebus dosa. Itu karya terbesar. Nah, kalau kita bicara tentang menebus dosa, pertanyaan kedua, dosa siapa? Dosa siapa? Dosanya Grace? Dosanya Iren? Dosanya Nia? Dosanya siapa ini? Kalau kita masih ingat, saya pernah khotbah tentang Azazel. Masih ingat ya? Apa sudah lupa? Apa pas itu tidak masuk? Pas itu lagi giling Pak ke kopeng, jadi tidak kebaktian. Jadi tidak tahu itu ya Azazel itu apa. Imamat pasal 16 itu bercerita tentang kisah ini. Bagaimana ada dua kambing. Dan satunya adalah untuk menebus, mengkafar, menutup dosa kita. Dosanya siapa? Ditulis dosa umat Israel. Umat Israel. Artinya dosa yang ditebus itu bukan dosanya satu orang, tapi dosanya banyak orang, umat Israel. Kalau itu dibawa ke dalam perjanjian baru, berarti dosanya siapa? Seluruh umat manusia. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa oh tidak, yang Yesus selesaikan adalah dosanya Adam.
Ya, dosanya Adam itu yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa bisa mereka berkesimpulan seperti itu? Karena Roma 5 mengatakan bahwa karena ketidaktaatan satu orang, siapa itu? Adam. Semua umat manusia jatuh dalam dosa. Maka dari itu karena ketaatan satu orang juga, yaitu Yesus, semua orang diselamatkan. Artinya yang Yesus selesaikan hanya dosanya Adam. Ini teori ini muncul karena ayat itu, gitu ya. Tapi saya sudah pernah sampaikan kenapa Roma 5 ini ditulis. Karena kita ini terhubung dengan Adam karena apa? Ingat? Karena dosa warisan itu dosa apa? Goro-goro awake dhewe lahir. Betul ya? Cuman gara-gara kita lahir saja kita sudah terhubung dengan Adam. Gara-gara Seva lahir saja sudah terhubung dengan Adam. Maka dari itu seluruh umat manusia berdosa. Lalu kita terhubung dengan Yesus kenapa? Bukan karena lahir. Kalau kita harus keturunannya Yesus, repot ini. Satu, Tuhan Yesus tidak punya anak. Dua, kalaupun Yesus punya anak, berarti yang ditebus cuman habaib, gitu. Keturunannya Tuhan Yesus ini. Betul ya? Model kayak kita, wajah-wajah nggak ada Israelnya susah kayaknya ya, susah masuk ke area itu ya. Artinya kita nggak akan diselamatkan. Tetapi Roma 5 bicara bahwa kita ini terhubung kepada Yesus karena iman. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ayat berapa nih ya? Kejadian. Bukan. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ini favorit kita gitu ya. Artinya kita terhubung kepada Yesus karena kita punya iman. Kita terhubung kepada Adam bukan iman, karena kita lahir. Itu yang mau disampaikan di Roma 5. Bukan bicara hanya dosanya Adam yang diberesi, bukan itu. Tapi dosa seluruh umat. Kenapa? Ingat, perjanjian lama adalah gambaran dari perjanjian baru. Kalau kambing yang disembelih itu menanggung seluruh umat Israel, dosa seluruh umat Israel, maka Yesus mati di kayu salib menanggung seluruh umat manusia. Cuman memang konsep ini menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin satu orang menanggung dosa banyak orang? Betul ya? Kalau Pak Joko menanggung dosanya istri masih kuat mungkin. Satu nanggung satu, betul ya? Mungkin Pak Anton nanggung dosanya istri dan anak mungkin masih kuat. Walaupun dosanya sendiri juga sudah berat. Mungkin kuat, ya toh? Mungkin kuat. Tapi bayangkan satu orang nanggung berapa? Mulai sekuadam Hawa, dosanya dikumpulnya sampai berapa ratus ribu miliar orang. Masuk akal enggak? Masuk akal? Tidak masuk akal. Makanya orang berkata karena tidak masuk akal. Yang Yesus tebus itu cuma dosanya Adam. Ingat, saya juga pernah khotbah ini sebetulnya, mengingat saja supaya Anda jangan sampai lupa. Ingat bahwa kita percaya bahwa Yesus itu Allah. Kenapa? Karena kasus ini salah satunya. Yesus satu orang menanggung banyak sekali dosa orang. Kok bisa? Karena Yesus adalah Allah. Allah adalah satu-satunya pribadi yang punya sifat tak terhingga. Betul ya?
Ketika Yesus yang tak terhingga untuk menebus dosa 1 miliar, hasilnya tak terhingga. Ketika Yesus menebus 10 miliar orang, maka hasilnya tak terhingga. Karena itulah kita percaya Yesus Allah. Kalau Yesus cuma malaikat katanya, bukan kata saya loh ya. Kalau Yesus cuma nabi katanya, oke lah, yang ditebus cuma dosanya Adam, betul ya? Karena nggak mungkin malaikat, nggak mungkin nabi menebus seluruh umat manusia. Hanya Tuhan, hanya Allah yang mampu lakukan itu. Makanya ketika perjanjian lama dikatakan bahwa jangan kamu sentuh orang yang sakit kusta. Kenapa? Karena begitu kamu menyentuh orang yang sakit kusta, maka kamu jadi najis. Orang kusta itu najis, kamu sentuh, maka kamu ketularan najis. Jangan kamu sentuh mayat. Kenapa? Karena begitu kamu menyentuh mayat, mayat yang tadinya najis, kamu jadi ikutan najis. Ini bicara apa sih? Dosa. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia, ada orang yang sakit kusta, Yesus pegang. Yesus jadi najis? Harusnya begitu, betul ya? Harusnya begitu. Ketika ada orang sakit kusta disentuh oleh Yesus, bukannya Yesus yang jadi najis, tapi yang kusta disembuhkan. Paham ya? Ini konsep dosa. Ini konsep dosa. Kalau kita menebus dosa orang, maka kita jadi berdosa, betul nggak? Tapi beda dengan Yesus. Karena Yesus tak terhingga. Berapapun yang dimasukkan ke sana, tetap tak terhingga. Ketika Yesus ketemu mayat, dipegang. Yesus jadi najis, mayatnya yang hidup. Yesus yang membangkitkan mayat. Kenapa? Yesus mau kasih tahu bahwa hei, dosa di hadapanku, kenajisan di hadapanku akan tahir. Akulah penebus dosa seluruh umat manusia. Amin. Jadi yang pertama, Yesus punya karya terbesar adalah menebus dosa. Yang kedua, dosanya siapa? Dosanya seluruh umat manusia. Dan itu semakin memperkokoh Yesus adalah Allah. Yang ketiga, sebetulnya Yesus itu pengennya yang selamat siapa sih? Ada yang bilang ada orang-orang yang ditetapkan untuk masuk neraka. Ya. Ada orang-orang yang ditetapkan masuk surga, tapi ada orang-orang yang ditetapkan untuk masuk neraka. Coba yang bawa kaca cermin, mulai lihat wajah. Kira-kira modelnya kayak awakmu ini lebih tinggi gitu. Ya kira-kira loh ya, kira-kira. Coba kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, coba 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Kita mau tahu Yesus itu menebus dosanya siapa, dalam arti kata apakah dipilih atau bagaimana gitu ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kurang lebih sama seperti itu di 2 Petrus 3 ayat 9. Tidak usah dibaca lah, percaya saya sudah persiapan ya. Jadi Yesus rupanya, Allah rupanya punya keinginan apa? Semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Pertanyaan, apakah semua orang diselamatkan? Pak, apakah semua orang diselamatkan? Enggak, Pak Pendeta, teman saya nakal itu masa tidak diselamatkan? Ya, apakah semua orang diselamatkan? Itu pertanyaannya.
Saya berani jawab tidak. Gak usah jauh-jauh. Salah satu yang jelas firman Tuhan tulis adalah Yudas. Saya pernah bicara tentang Yudas ya. Tuhan Yesus bilang apa? Memang harus ada yang mengkhianati, tapi lebih baik bagi dia kalau dia tidak dilahirkan. Artinya apa? Yudas pasti tidak masuk keselamatan. Dia pasti binasa, Yudas. Artinya ada orang yang memang binasa. Loh, berarti keinginan Allah gagal dong. Ingat ya, premis pertama, Allah ingin, Allah menghendaki semuanya selamat. Tapi kok ada yang nggak selamat? Ayo, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Betul atau betul? Kalau Tuhan maha kuasa kan Tuhan pengen apa? Tuhan pengen sate kambing Pak Widodo. Iso? Iso? Oh, Pak Widodo ini tutup Tuhan. Kita duduk Tuhan ya. Itu kita Pak Marno. Ya, waduh pengen begitu. Disamperin tutup warungnya. Wah, itu kita itu ya. Ya, pengen bubur, wah disamperin tutup buburnya. Itu kita. Tapi Tuhan kok gitu ya? Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Lah kok kenyataannya orang? Ayo piye? Lah mosok Tuhan dipadake patri. Ya, ingat dua sifat Tuhan yang utama. Satu adil, dua cinta. Betul ya? Satu apa? Adil, dua cinta. Cinta itu tidak akan memaksa. Betul? Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya kepadanya. Bukan semua orang harus percaya kepadanya. Enggak. Barang siapa yang percaya kepadanya. Datanglah kepadaku yang berbeban berat. Yang mau datang. Enggak. Ya enggak apa-apa. Barang siapa datang percaya, Pak. Barang siapa percaya, berarti yang mau percaya boleh. Enggak percaya, ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Cuma ingat, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Dosa itu upahnya maut. Gampangnya itu kita ini sudah kena penyakit. Saya itu sudah sakit, Bu Harti sudah sakit, Pak Darto itu sudah sakit. Terus Tuhan datang kasih obat. Barang siapa mau sembuh, minumlah obat ini. Kalau Bu Harti langsung bangun, ambil obatnya, minum, Bu Harti sembuh. Kalau saya sama Pak Darto ora percaya, ora percaya. Mosok ngombe pil sakmene cilike langsung mari, ora masuk akal ya. Boleh? Ya boleh. Yang jual obat marah? Enggak. Pak Darto mau? Wah, sorry enggak mau. Pak Samuel mau? Enggak mau. Oh, ya sudah, enggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau saya sama Pak Darto mati, yang salah yang jual obat? Yang salah apa? Salahmu dhewe wis ditawari ora gelem. Paham ya? Jangan pernah berkata, oh Tuhan akan membunuhmu, Tuhan akan membinasakanmu. Enggak. Kita binasa karena kita sendiri. Jangan salah. Kita ini sakit. Sakitnya namanya dosa. Kita ditawari obat namanya Yesus Kristus. Kita tidak mau. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma Anda sakit. Dan ujungnya sakit itu mati. Itulah mengapa Tuhan tidak memaksa. Tuhan itu cinta. Anak-anak muda, halo yang di belakang, ingat, cinta itu tidak
memaksa. Ya. Jadi kalau pacarmu, teman dekatmu memaksamu, maka dia tidak cinta. Betul ya? Kalau kamu sayang aku, pulang sekolah aku harus dijemput, no. Loh, tapi kan aku pulangnya jam segini, terus piye carane jarene cinta. Ayo pret. Ya. Aku mau cari baju, besok tugas singer. Dress code-nya warna biru, aku enggak punya warna biru, anterin dong cari baju. Maaf sayang, tapi besok aku ujian, aku mau belajar. Oh, kamu tuh enggak sayang sama aku. Nah, iya. Kakek drama ya. Ingat, kalau dia memaksa tidak cinta. Tuhan saja tidak memaksa. Kamu mau boleh, tidak mau orang apa. Ada orang-orang yang memaksa dan itu bukti dia tidak cinta. Naksir berat sama berhenti tapi ditolak terus, maka cinta ditolak. Dukun, wah haleluya. Gitu kan? Loh, kalau engkau sampai kepada dukun dan kemudian dukun kasih jampi-jampi, wes pokoknya iki apa ramalan jaran edan wilayah. Ya. Terus tiba-tiba dia kecantol sama kamu. Pertanyaan saya, apakah wanita itu mencintaimu? Atau karena dukunnya? Tuh, ya, betul nggak? Kalau Febri cinta mati sama Grace, tapi Grace balas DM aja enggak, ya kan? Di chat, diri doang, waduh, angel curhat sama Mas Budi masuk khawatir. Aku tuh wong pinter ya. Tenang no pikirmu ya toh. Iki nomor teleponnya telepon yakin wis toh ya. Ketika Grace nanti ujungnya mencintai Febri, apakah itu cinta sesungguhnya? No. Bukan. Itu bukan cinta yang sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya tidak ada paksa. Mau boleh, tidak mau ya tidak apa. Itulah Tuhan. Maka dari itu ya monggo, Tuhan nggak memaksa. Memang keinginan hatinya apa semua orang diselamatkan. Tetapi kembali kepada kita, mau atau tidak. Ketika pemerintah memberi program vaksin COVID, pemerintah punya kehendak seluruh umat di Indonesia Raya disuntik vaksin. Itu kehendaknya pemerintah. Saya tanya, ada di sini yang belum disuntik vaksin? Ada itu, oh iya, ada ya di belakangnya. Karena saya tidak percaya COVID itu. Ya tidak apa-apa, Loh, jangan salah, banyak hamba Tuhan yang tidak mau disuntik loh sama vaksin, ya. Kenapa? Aku hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya sekarangmu, ya toh, ora apa-apa. Lah nek percaya ning ngono kan enggak masalah, terserah. Pemerintah marah? Ya enggak, ya monggo, ya toh. Kenapa? Ya itulah cinta namanya, ya toh. Kalau maksa itu bukan cinta. Jadi sekali lagi kita belajar bahwa karya Tuhan Yesus menebus dosa. Dosanya siapa? Seluruh umat manusia. Bahkan Tuhan punya hati, semuanya diselamatkan. Alasannya apa? Alasannya karena kita ciptaannya. Saya teringat kisahnya Yunus, masih ingat? Yunus pasal 4 menarik. Yunus itu kan tidak mau menginjil. Yunus itu tidak mau ke Niniwe. Kenapa? Karena buat Yunus orang-orang Niniwe itu pantasnya mati, itulah kurang lebihnya ya. Pantasnya mati, model koyong ini mending mati aja. Tapi Tuhan suruh Yunus ke Niniwe. Dan yang menarik, orang Niniwe
ditobatkan. 120.000 orang diselamatkan. Yunus marah. Dan apa yang Tuhan bilang? Tuhan tumbuhkan satu tumbuhan jarak. Terus si Yunus senang banget sama tanaman ini. Iup gitu ya, enak, seger, sejuk. Tuhan kasih ulat, mati itu tanaman. Sedih sekali Yunus, marah sama Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Kamu tuh tidak menciptakan ini pohon. Itu aja kamu kehilangan, sedih. Betul? Budarto ketika Momo meninggal sedih. Melu gawe. Ikut bikin Momo enggak? Enggak, ya kan? Yang nyiptakan Momo siapa? Bukan Budarto. Bukan ya? Bukan, tapi sedih. Momo yang Budarto enggak ikutan bikin itu aja ketika meninggal sedih. Ketika binasa sedih. Tuhan bilang apa? Apalagi orang Niniwe. 120.000 orang itu aku yang ciptakan. Ngerti ya? Jadi kenapa Tuhan begitu cinta kepada kita? Itu salah satu bukti bahwa Dia pencipta kita. Itu buktinya. Makanya menarik ketika Salomo dengan segala kebijaksanaannya dihadapkan dengan bayi, masih ingat ya? Ibunya pasti sayang, intinya gitu. Ya wis lah, timbang geger di paro, dan ibunya berkata, jangan, lebih baik kasihkan dia saja daripada di paro. Kenapa? Itu cintanya, itu cintanya pencipta. Allah pencipta, makanya Allah punya keinginan supaya semua orang diselamatkan. Itu karya terbesarnya Tuhan Yesus. Nah sekarang apa hubungannya dengan Roh Kudus? Menarik sekali kalau kita bicara tentang Roh Kudus. Paling tidak saya bisa bandingkan ada 2 kali turunnya Roh Kudus di dalam Alkitab. Roh Kudus turun 2 kali ya. Yang pertama hari Pentakosta, saya setuju. Tapi yang kedua ini sering kita lupa, yaitu ketika Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis itu Roh Kudus turun enggak? Turun loh ya. Nah, coba kita lihat di Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Matius 3 ayat 13. Satu pasal sesudah itu, sejak waktu itu, ya Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Habis dibaptis, Yesus berkata, memberitakan bertobatlah. Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Beberapa ayat sesudahnya, ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ini cerita bagaimana Yesus memilih ke-12 murid. Habis turunnya Roh Kudus. Lukas 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ini ayat yang ke-23, ia berumur kira-kira 30 tahun. Setelah dibaptis, dikatakan Yesus memulai pekerjaannya. Yohanes 1 ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Satu pasal berikutnya, Yohanes 2 ayat 11, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya.
Jadi kalau kita baca di keempat Injil, intinya apa? Yesus dibaptis, turun Roh Kudus. Memang ada cerita bagaimana dia dicobai di padang gurun. Tapi setelah itu bicara tentang pelayanan. Roh Kudus turun atas Yesus, setelah itu dia pelayanan. Roh Kudus turun atas Yesus, setelah itu dia mengabarkan Injil. Dan yang menarik, Kisah Para Rasul 2 juga bicara yang sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, murid-murid ini Pentakosta. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka mengabarkan Injil. Saya pernah dapat meme, ya, bacanya meme ya, benar ya. Meme itu menarik. Ada nggak di sini yang mengikuti Fast and Furious? Ya, tapi itu kan sampai seri berapa? 9 apa ya? Oke banget, ya kan? Tapi yang menarik, ada yang menulis di sini, dulunya mereka ini hanya pencuri DVD player, tapi sekarang menyelamatkan dunia. Dulunya kisahnya Fast and Furious itu cuman ya urusan anak nakal gitu ya, ngerampok truk bawa barang, itu aja sih. Tapi kalau kita lihat dan ikuti kisah ini, itu di akhirnya itu mereka bahkan menyelamatkan dunia dari kehancuran gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan kisah ini, kadang-kadang kita sama, kita mengecilkan karya Roh Kudus. Kita hanya berpikir ya Roh Kudus itu memulihkan hatiku. Saya setuju. Ya, Roh Kudus itu penghibur. Ya, saya setuju. Firman Tuhan bilang begitu. Roh Kudus itu mengingatkan segala sesuatu yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan. Iyo. Tapi tahu kan, Roh Kudus itu amplifier dari karya Tuhan Yesus. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit di mana? Yerusalem. Jauh dari sini. Tapi karena ada Roh Kudus, maka karya Yesus itu sampai ke seluruh dunia. Dan kita hanya berpikir Roh Kudus itu di hati kita, memperbaiki kata-kata kita, memperbaiki sikap kita. Saya bilang iyo, betul. Saya tidak mengatakan tidak. Tapi maaf, sebetulnya Roh Kudus jauh lebih dahsyat. Dia ada bukan hanya menyelamatkanmu. Dia punya agenda besar, yaitu apa? Buat seluruh dunia mengenal Yesus. Ya, Yesus penuh Roh Kudus, pelayanan. Rasul-rasul penuh Roh Kudus, pelayanan. Pertanyaannya, Anda penuh Roh Kudus ngapain? Dalam kamar Pak Pendeta, menikmati hadirat Tuhan. Betul. Saya nggak bilang itu salah, betul. Tapi jangan lupa, Roh Kudus itu suatu kuasa yang dahsyat. Bukan kuasa yang ecek, bukan kuasa yang hanya menyelamatkan satu orang, tetapi kuasa yang menyelamatkan seluruh dunia. Kita lupa dengan itu. Kita hanya berkata, Roh Kudus itu menyembuhkanku, memulihkanku, sakit hatiku dibalurnya. Ya betul. Tetapi kalau kita tidak mau berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu yang lebih dahsyat dari itu seperti Anda punya bom atom, tapi cuma bom kantong. Padahal bom atom itu bisa menghancurkan seisi kota. Anda hanya berpikir bahwa Roh Kudus akan memulihkanku, padahal Roh Kudus bisa memulihkan seluruh dunia. Dan itu tujuan Allah. Ingat tadi,
Yang Allah ingin apa? Seluruh umat manusia diselamatkan. Enggak cuma Anda, enggak cuma Mas Budi, tetapi seluruh dunia. Bahkan kadang-kadang kita berpikir bahwa Roh Kudus itu sarana kita untuk memudahkan minta sama Tuhan. Kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, mintalah apa saja. Berarti apa? Kalau aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, mintalah apa ya? Ya, ya, minta apa nih ya? Honda Civic. Sehingga kita teringat dengan ayat ini. Saya lupa nih ayatnya di mana. Coba kita buka di dalam Matius 7. Ini menarik. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kadang-kadang kita ambil ayat ini dan kita berpikir bahwa berarti minta apa saja. Karena dikatakan ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini bagian dari khotbah di bukit. Bapak Ibu, para teolog yang pinter-pinter itu menilai bagaimana Matius 5 sampai Matius 7, yaitu khotbah di bukit, itu pengajaran yang amat sangat dalam sekali. Sehingga kita kadang-kadang salah tafsir, salah memahami. Tapi puji Tuhan, kita tuh punya 4 Injil. Ya, 4 Injil itu menjadi cross check satu dengan yang lain. Makanya jangan bingung. Loh, Injil Matius ngomong gini, Injil Lukas ngomong begini. Loh, iya. Karena semuanya itu saksi dari satu kejadian sama, tapi dari 4 sudut pandang yang berbeda. Ya kan? Contohnya ada tukang bakso, ya kan? Dipukul sama orang. Terus polisi tanya 4 orang saksi. Apa yang kamu saksikan? Yang satu itu lagi beli bakso, deket. Yang satunya rumah di depannya, dia sedang duduk di halaman. Apa yang dilihat 2 orang itu pasti berbeda, tapi masih nyambung. Ya? Kalau yang di depan rumah mungkin bilang, pokoknya saya dengar ada yang aduh gitu, ya kan? Nah, kamu lihat nggak siapa yang mukul? Nggak lihat, karena dia di depan rumahnya. Sedangkan yang di depan gerobak bakso, dia pasti melihat siapa yang mukul. Paham ya? Jadi 4 saksi itu bisa mengkomplitkan. Nah, coba kita lihat kasus ini. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ini bicara hal pengabulan doa. Lukas 11 menulis hal ini. Lukas 11 ayat 9. Persis. Karena memang ini bicara hal yang sama. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Oh, padahal maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sama ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk
baginya pintu dibukakan. Masih sama. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga apa yang dikasih? Dia akan memberikan rumah. Betul? Betul, tulisannya rumah. Dengan sertifikat hak milik. Wah, iso sekolah ini ya. Haleluya. Betul ya? Enggak ya ternyata. Ia akan memberikan deposito. Betul? Bukan. Ini konteksnya Roh Kudus. Jadi mintalah, carilah, ketuklah. Itu bicara Roh Kudus. Kita kadang-kadang mikirnya itu berkat lah, kesehatan lah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ia akan memberikan Roh Kudus adalah pemberian yang baik. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, dia akan memberikan Roh Kudus. Menarik? Di dalam doamu, ini hal berdoa ya. Di dalam doamu apa yang kamu minta? Apa biasanya? Nia. Doa tadi malam doa apa? Minta apa? Tidur yang nyenyak, dijauhkan dari nyamuk, ya toh? Feli jangan rewel, ya kan? Karena Nia tidur sama Feli, ya Feli rewel dia kebangun, ya kan? Pasti doa kita banyaknya minta. Oke, nggak minta Pak Pendeta. Saya doanya itu selalu menyembah, memuji Dia. Haleluya. Bersyukur. Haleluya. Ya, boleh. Saya senang sekali. Saya kalau menyembah, kalau berdoa itu 2 jam Pak Pendeta. Lu kok bisa 2 jam berdoanya? Ya, 1 jam 45 menit saya pakai untuk penyembahan. Lu boleh? Boleh. 15 menit untuk meminta. Boleh. Cuma pertanyaannya, jujur, banyak sekali kita meminta apa yang kita mau, apa yang kita mau Tuhan beri kepada orang lain. Doa syafa'at. Tuhan, kami berdoa, usahanya Pak Budi, Engkau berkati. Loh, benar kan? Ingat sekali lagi, hal berdoa itu berhubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus berhubungan dengan apa? Pelayanan. Ingat tadi yang saya bicarain. Pernah nggak sih kita berdoa, Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan? Nah, ini yang jalan. Ya, Tuhan, apa yang Kau mau aku lakukan? Banyak di antara kita cuma minta, penyembahan, nggak salah, sekali lagi nggak salah. Tetapi ingat, Roh Kudus itu satu kuasa yang luar biasa. Kuasa yang luar biasa. Kalau Tuhan suruh, Bu Brenda, sampaikan ini ke murid-murid. Wah, kalau itu Tuhan yang suruh, mungkin sama-sama Matius 5, Bu Brenda. Sama-sama, mungkin minggu depan lalu Tuhan, minggu yang lalu saya sudah ngomong itu ke murid-murid, tapi Tuhan bilang, bacakan ini. Pasti berdampak. Dan dampaknya pasti luar biasa. Ayo kita mulai belajar. Tuhan, karya Yesus di dalam diriku luar biasa. Tapi kapan saya bisa lakukan karya ini jauh lebih besar dengan bantuan Roh Kudus? Tuhan akan pakai setiap kita untuk menjadi amplifiernya dari karya Tuhan Yesus Kristus. Tanya Tuhan, jangan tanya saya, jangan tanya Bu Harti, jangan tanya Mas Woko, jangan tanya Pak Marco, tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
Dan saya terlalu yakin Tuhan pasti jawab. Kenapa? Carilah, engkau akan mendapat. Ya kan? Pasti. Orang itu takon meneh sampai ketuklah bahkan ketuklah, ya, bahkan ketuklah pintu akan dibukakan. Artinya apa? Pasti Tuhan merespon. Kalau kita nanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?